إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin, Zat yang menciptakan alam semesta, yang memiliki alam semesta, dan yang mengatur alam semesta. Pengaturan Allah kaum muslimin terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengaturan Allah dalam mengatur alam semesta, sehingga segala apapun yang terjadi di alam bumi ini semua Allah yang mengaturnya. Wala yakunu syai' illa bi iradatihi. Tidak ada satupun kejadian apapun itu di alam semesta ini kecuali Allah menghendakinya. Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakannya. Pengaturan yang kedua kaum muslimin adalah pengaturan dalam bab asy-syariah. Halal haram adalah haknya Allah. Kewajiban-kewajiban dan larangan adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran yang tersebut, walillahil khalq wal amru. Hanya milik Allah lah kemampuan mencipta, dan hanya milik Allah lah pengaturan alam semesta. Di antara pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala adanya amalan-amalan yang wajib untuk kita lakukan, dan ada amalan-amalan yang haram untuk kita lakukan. Allah mewajibkan sesuai dengan kehendaknya hal-hal yang diwajibkan, maka harus kita melakukannya. Allah melarang apa yang Allah larang, dan itu adalah sekehendaknya, dan wajib bagi kita sebagai hambanya meninggalkannya. Itu semua kaum muslimin. Itu semua kaum muslimin tidak dikatakan sebagai beban yang membinasakan manusia. Tetapi aturan Allah, perintah dan larangan, itu adalah rangka kebahagiaan manusia. Sehingga jangan dianggap agama ini adalah beban. Perintah itu berarti berat, larangan berarti itu mengekang. Tidak seperti itu. Bahkan perintah-perintah Allah, jikalau kita menunaikannya maka kita akan bahagia. Larangan-larangan Allah, jikalau kita melanggarnya kita akan binasa. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa menjelaskan larangan-larangan Allah, tidaklah hal itu dilarang kecuali di situ ada unsur bahaya bagi umat manusia. Larangan mabok. Kenapa? Karena mabok itu, khamar itu adalah ummul khaba'ith.
induknya seluruh keburukan. Barang siapa yang dia sudah menegak khamr, maka dia akan melakukan keburukan-keburukan yang lain. Karena itu dilarang. Riba itu membinasakan, karena itu dilarang. Perzinahan itu merusak, karena itu dilarang. Semuanya dilarang. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla adalah kemaslahatan bagi kita ketika kita meninggalkannya. Hal-hal yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh syariat, itu bukan beban berat bagi kita. Bahkan kalau kita melakukannya, itu adalah kebaikan bagi kita. Al-Imam Ibnu Qayyim yang akan kami sampaikan oleh kaum muslimin dalam khutbah yang singkat ini adalah ungkapan dari beliau, wa'lam annal ma'siyata tadur wa la budda. Ketahuilah bahwa kemaksiatan itu pasti membahayakan. Pasti membahayakan. Hal yang la budda, pasti. Kenapa? Karena Allah Maha tahu bahwa jikalau manusia melakukan hal ini akan binasa dia. Dosa-dosa dan maksiat secara umum kaum muslimin, dampak negatifnya adalah menurunkan kadar iman. Menurunkan kadar iman. Ketika iman itu turun, apa yang terjadi? Lebih condong kepada maksiat dan semakin jauh daripada ketaatan. Itu dampak negatif dari dosa. Sebagaimana keyakinan kita sebagai ahli sunnah, wa anal iman yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu akan bertambah tinggi, bertambah kuat dengan amalan ketaatan. Semakin kita beribadah, semakin iman itu menjadi kuat, kokoh. Wa annahu yanqusu bil ma'asi. Iman itu berkurang dengan sebab kemaksiatan. Mengurangi kekokohannya, mengurangi kekuatannya, melemahkan iman. Dengan itu kecondongan kepada maksiat lebih dominan daripada kepada ketaatan. Kalau kemaksiatan itu tidak dihentikan, maka akan menjerumuskan dia kepada lembah yang lebih dalam lagi. Karena maksiat itu mengerak dalam hati mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalla, jangan sekali-kali kalian berdosa. Jangan kalian sekali-kali berdosa. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mengerak dosa-dosa yang selama ini mereka lakukan dalam hati-hati mereka, sehingga imannya menjadi lemah dan lemah karena akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Hadirin yang dimuliakan, maksiat melemahkan setiap individu kita, melemahkan fisik. Naam, betapa banyak maksiat yang berdampak pada kesehatan orang. Merokok, narkoba, miras, zina, homo, berakibat pada fisik manusia dan berakibat pada iman mereka. Kita akan lihat dari kaum muslimin, maksiat berakibat pada keumuman umat Islam. Ketika maksiat itu sudah merebak, ketika maksiat itu sudah banyak yang melakukannya, maka umat Islam akan menjadi lemah. Tidak ada wibawa di hadapan musuh. Bahkan Nabi mengabarkan umat Islam nanti pada saatnya mereka diserang oleh musuh, dihabisi oleh musuh dalam keadaan tidak bisa membela diri. Bahkan naasnya mereka itu kaum muslimin, mereka bak seperti makanan yang dilahap oleh sekian banyak orang yang lapar. Habis ludes makanan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama yushika tada'al akalata ala qas'atiha. Hampir-hampir
kalian akan dibinasakan oleh musuh-musuh kalian. Kalian akan dihancurkan, dilumat habis oleh musuh-musuh kalian. Sebagaimana makanan yang terhidang di atas nampan, yang dimakan oleh orang-orang yang kelaparan. Dicabik-cabik, dimakan, lulu lantah, habis ludes. Umat Islam gampang sekali dikalahkan oleh musuh. Bahkan musuh tidak ada rasa takut kepada umat Islam. Para sahabat ketika mendengarkan ucapan seperti itu, mereka bertanya, kok bisa umat Islam yang ada di zaman sahabat kuat sekali mereka, tangguh, musuh dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla bisa dikalahkan. Tapi kenapa kok nanti di akhir zaman umat Islam menjadi bulan-bulanan musuh, dimakan ludes habis, dibantai, dibunuh? Kok bisa? Para sahabat memiliki sebuah dugaan, itu mungkin karena umat Islam jumlahnya sedikit. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatina yawma idzin ya Rasulullah, apakah di zaman itu jumlah kita umat Islam sedikit? Apakah jumlah umat Islam sedikit sehingga mudah sekali dilululantahkan oleh para musuh? Qala, Rasul menjawab, la, bukan karena faktor itu, bukan karena jumlahnya sedikit, bal antum hina idin kathirun, bahkan kalian di hari itu jumlahnya sangat banyak. Kathirun, kalian jumlahnya banyak. Namun kahusaisail, kalian banyak seperti buih yang diterpa oleh banjir yang bandang. Buih memenuhi tempat tetapi tidak ada bobotnya sama sekali. Buih sangat ringan walaupun banyak. Kipas sama air sedikit aja sudah hilang. Hadirin kaum muslimin, mengapa umat Islam jumlahnya banyak namun kualitasnya sangat rendah? Sangat rendah. Secara jumlah kuantitasnya banyak, mutunya yang sangat rendah. Nabi memberitahukan, dikarenakan kalian tertimpa penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahn itu adalah suka dengan dunia dan takut dengan kematian. Dalam riwayat lainnya ya kaum muslimin, Nabi memberitahukan mengapa umat Islam yang jumlahnya banyak mudah dikalahkan oleh musuh, karena jauhnya mereka dengan ilmu agama. Bahkan kaum muslimin terlena dengan duniawiyahnya, jual beli dengan ribawiyah. Mereka terlena dengan pertanian dan peternakan, sehingga mereka tidak mau belajar tentang agama, tidak mau memperjuangkannya, tidak mau mengamalkannya, sibuk masing-masing dengan duniawiyahnya masing-masing. Di saat itu Allah timpakan kehinaan, sallallahu alaikum dhulla, Allah timpakan kepada mereka kehinaan, hina. Sampai kata Nabi disebutkan dalam hadis nanti kami sampaikan di depan, yunza' min qulubi aduwikum ra'b, Allah cabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Musuh-musuh kalian sudah tidak takut lagi dengan kalian. Walaupun kalian banyak, tapi seperti buih di lautan, gak ada mutu. Kenapa kok gak ada mutu? Karena tidak di atas ilmu. Ketika manusia jauh dari agamanya, Allah timpakan kehinaan dan Allah tidak menolong mereka. Allah tidak berkenan membantu mereka
Karena mereka melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu mereka hina dina dan musuh tidak takut dan Allah tidak menolong mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kapan kehinaan itu akan meliputi menimpa umat Islam? Sampai kapan musuh-musuh itu bisa mempermainkan umat Islam padahal jumlahnya banyak? Akan kami sampaikan dalam khutbah yang kedua insyaallah. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Umat Islam di zaman dulu sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, mereka umat yang kuat. Mereka di zaman itu disebutkan dalam Al-Quran, mereka 100 yaghlibu alfan biidznillah, bisa mengalahkan 1000 pasukan. 100 lawan 1000, 1 banding 10. Di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Allah mengatakan fikum dha'fun. Allah mengetahui bahwa kalian ada sisi kelemahannya, kelemahan fisik, kelemahan dan kelemahan. Maka Rasul Allah mengatakan min kulli mi'atin yaghlibu mi'atain. Setiap 100 orang bisa mengalahkan 200. 1 banding 2. Ada kelemahan pada umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika mereka walaupun lemah, dekat dengan Allah, beribadah dengan baik di atas tauhid, jumlahnya sedikit, tetapi dengan izin Allah mereka selalu menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlahnya sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ini dipahami oleh kaum Yahudi dan Nasara dan kaum musyrikin yang lainnya yang menjadi musuhnya umat Islam. Mereka tidak akan bisa mengalahkan umat Islam ketika umat Islam itu dekat dengan Allah. Gak mungkin mereka bisa mengalahkan umat Islam ketika umat Islam bertauhid tanpa syirik, beriman kepada Allah, taat beribadah. Tidak mungkin bisa mengalahkan. Karena di belakang umat Islam adalah nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, pertolongan Allah diberikan manakala kita membela agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jikalau kalian membela Allah, yakni membela agama Allah, maka insyaallah akan membela kalian. Membela agama Allah dengan mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, meyakininya, menerapkan dalam kehidupan kita. Itu cara membela agama Allah. Maka insyaallah akan membela kita, menolong kita dengan memberikan bantuan-bantuannya, rizkinya, dan yang lainnya. Tapi manakala kita menjauh dari Allah, tidak mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, apalagi menyelisihinya, melanggarnya, maka Allah akan menjauh dan Allah serahkan kita pada diri kita. Di saat itulah umat Islam akan kalah. Mereka orang-orang Yahudi faham itu, orang-orang Nasara faham itu. Maka bagaimana caranya kaum muslimin? Caranya adalah dengan menjauhkan umat Islam dari agamanya, disibukkan dengan laib, permainan-permainan, walahun, dosa-dosa dan maksiat. Disibukkan dengan takatsur, lomba-lomba dalam hal duniawiyah, wa tafakhur, sombong dengan harta benda dan jabatan, dalam rangka dijauhkan umat Islam dari agamanya. Kalau bisa mereka murtad dari Islam.
Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalau mereka bisa yuruddukum an dinikum in istata'u, kalau mereka bisa, orang-orang Yahud dan Nasara, sangat waddal ladina kafaru min ahli kitab yuruddukum an dinikum in istata'u. Ahlul kitab itu sangat menginginkan kalian untuk murtad, keluar dari Islam, jikalau mereka bisa. Kalau mereka tidak bisa memurtadkan, minimalnya umat Islam dijauhkan dari agamanya. Sehingga pada saatnya nanti, Islam hanya sekedar ma baqiya minal Islam illa rasmuh. Tidak tersisa dari Islam, kecuali hanya label saja agama Islam. Tetapi umat Islam tidak tahu agamanya. Agamanya saja Islam, tetapi umat Islam jauh dari Al-Quran. Membacanya saja tidak mampu. Bagaimana dengan memaknakan dan mengerti isinya? Bagaimana dengan memegang Al-Quran? Sangat jauh. Hadits Nabi yang ribuan tidak bisa dibaca oleh umat Islam. Kenapa? Karena kemampuan mereka dalam berbahasa Arab, apalagi gundul, tidak bisa membaca, apalagi mengimani dan memahami maknanya. Itulah kondisi umat Islam baru 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kalau 2000, 3000 tahun dari zaman kenabian? Mau bagaimana umat Islam yang sekarang ini justru banyak yang maksiat, jatuh pada perzinahan, perselingkuhan, ya muslimin, jatuh pada ribawi, ya muslimin, jatuh pada narkoba, ya muslimin, jatuh pada muslimin, jauh dari agamanya. Di saat itu Allah tidak berkenan menolongnya. Maka di saat itulah hadis yang kami sampaikan, musuh melahap kalian sebagaimana makanan yang dimakan oleh orang yang kelaparan. Nabi mengatakan dalam akhir hadis, hatta tarji'u dinikum, kalian akan seperti itu sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Belajar tauhid, pegang erat tauhid itu. Amalkan sunnah, jauhi bid'ah, pupuk keimanan, ketaatan, jauhi maksiat dan dosa. Tidak ada solusi lain, karena kekuatan itu semata hanya fisik, tidak ada fungsinya. Kekuatan itu, kekuatan iman yang mendatangkan nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah dan memberikan kepada kita tausir untuk kita bisa beramal ibadah dalam hidup kita ini, diberikan kekuatan iman, kekuatan tauhid sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub isrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.